Halo semuanya, selamat siang. Gimana kabarnya hari ini, guys? Aku lagi siap-siap sisir rambut ya, guys ya, seperti biasanya. Tapi kali ini aku mau pergi sama Pak Bos. Mau pergi sama Pak Bos, ada urusan kami berdua ya. Ih, mau tahu aja, mau tahu nggak? Nggak boleh dikasih tahu. Ada urusan sama Pak Bos, sama suami maksudnya. Jadi kami mau pergi. Tapi aku sebelum pergi aku mau menjahit baju anakku dulu ya teman-temannya. Aku mau jahit celana jagoanku dulu karena sobek. Jadi eh, bajunya bukan koyak sih, cuman jahitannya yang sobek, jahitannya lepas gitu. Jadi aku mau jahit sendiri, tak payah dibawa sama tukang jahit ya. Karena aku bisa jahit sendiri. Mau tahu nggak guys, dari zaman aku masih kecil dulu, aku sudah diajarkan sama mama juga menjahit baju ya. Bukan aku aja, kami anak perempuan ada 4 kakak beradik ya. Anak perempuan ada 4 kakak beradik dan diajarkan dari kecil sama mama untuk menjahit baju. Sebelum pergi aku mau cari mau jahit celana jagoanku dulu ya teman-teman ya. Ini celananya ceramah, kita dulu ceramah ya. Ini celananya masih bagus ya, masih bagus banget. Belum ada yang sobek, masih baru ya. Cuman, cuman ini apa namanya itu jahitannya lepas ya guys ya, jahitannya lepas. Jadi eh, mau kujahit sendiri, tak payah dibawa sama tukang jahit karena cuma jahitannya ya teman-teman ya. Kalau ada pun yang sobek begini sedikit, kalau bisa dijahit ya dijahit teman-temannya. Kalau bajunya masih bisa diperbaiki ya kita perbaiki, kita pakai. Dari zaman kami masih kecil dulu, mau tahu nggak? Dari kelas 4 SD aku sudah bisa jahit bajuku sendiri ya teman-temannya. Karena mamaku dulu waktu kami masih kecil, eh, dia mengajarkan kami dari kecil cara menjahit baju ya teman-teman ya. Cara menjahit baju. Jadi kalau mama kami itu dulu setiap kali mau menjahit, mau buat ini, buat itu, semua anak-anak perempuannya itu dipanggil ya. Kalian lihat katanya, kasih mata di sini, tengok mama menjahit baju kayak mana caranya. Jadi kalian itu bisa jahit baju sendiri, tak payah tunggu mama kapan ada waktu mama mau jahit baju, karena mama sibuk katanya ya. Jadi yang namanya juga anak-anak ya teman-temannya, kelas 4 SD bayangin ya, entah kemana-mana matanya. Jadi kena marah lah, dimarahin lah sama mamaku kan. Matamu kasih di sini katanya. Kok kamu lihat di sana, lihat di situ, lihat di sana, lihat di situ. Apa yang kamu lihat di situ? Ini kau lihat tanganku, kasih matamu. Ya, kau lihat tanganku, ini berguna untuk masa depanmu, kata mamaku dulu ya, sama kami. Jadi eh, cara menjahitnya begini, masukkan dulu benangnya ke jarum begini. Cara mengunci jahitannya begini, teman-teman, kata mamaku dulu ya. Jadi memang benar juga ya kata orang tua ya. Jadi sampai sekarang pun aku tak payah, tak susah ya. Eh, Baju-baju anakku yang koyak aku jahit sendiri bisa teman-teman. Bahkan dari dulu aku sudah jahit bajuku sendiri, tak payah aku tunggu-tunggu mama. Malahan aku mau menjadi kayak tukang jahit gitu. Aku cobalah, aku potonglah baju yang sudah jadi, aku potong, aku gunting, aku bentuklah, aku kecilin lah ininya baju-baju kaos itu. Jadi teman-teman, karena dia besar, karena ininya besar, jadi aku gunting lah, aku sesuaikan lah. Tapi mikirnya itu minta ampun, aku lebarin dulu, aku mikir dulu kayak mana aku ya, pas nggak nanti ya, bisa nggak nanti digunakan, bisa ternyata bisa. Aku gunting, aku ikutin bentuknya itu, aku ukur, aku kasih penitik begini. Oh berarti batas ini ukurannya, bisa dipakai teman-teman. Aku dari dulu di kampung sudah bisa mandiri sebelum berumah tangga juga ya teman-teman ya, dari kecil karena sudah diajarkan sama orang tua. Bahkan kami semua anak-anak perempuan ada 4 ya kakak beradik. Jadi dari kecil sudah diajarkan untuk jahit baju sendiri teman-teman. Jadi eh, kata mama nanti berguna untuk kalian. Iya kalau suami kalian nanti orang kaya, banyak duitnya, banyak hartanya. Tapi kalau orang susah, jadi baju itu mau kau apain? Langsung kau buang. Kamu mau pakai baju apa?
gitu. Jadi sobek sedikit aja langsung dibuang gitu kata mama. Marah dia. Nggak boleh begitu. Baju itu kalau memang masih bisa dipakai, biarpun nanti kita banyak duit katanya. Baju itu nggak boleh dibuang. Sobek sedikit aja dijadikan kain lap. Nggak boleh. Marah Tuhan kata mamaku dulu ya teman-temannya. Dia mengajarkan kami begitu ya. Beda orang tua, beda lah ajarannya. Mungkin begitu ya. Tapi ini pengalaman aku dulu waktu masih kecil sama kakak-kakak aku, sama mamaku dulu kalau dia apa menjahit. Bahkan buat bandol, tutup meja dari benang wol, kami juga taunya dari mama gitu. Apa itu? Sebentar, sebentar. Lagi ceramah. Anak gadis manggil dia. Dia nggak tahu aku lagi ceramah di sini. Jadi mama yang ngajarkan begitu ada keterampilan di sekolah untuk ini kawan-kawanku di sekolah baru belajar diajarin sama guru begini dasarnya. Benang bol itu kan diginikan di jari begini kan ada jarum panjang itu di ini kan. Eh, aku udah bisa langsung jadi teman-teman, langsung buat kaget guru kami. Loh, padahal kita hari ini baru mau belajar loh buat dasarnya begini cara buat tutup meja, begini cara buatnya dari dasarnya. Kok kamu malah sudah langsung jadi, sudah bisa gitu. Ya ajarkanlah kawan-kawanmu yang lain katanya. Itu karena ada mama kami yang ngajarin di rumah. Jadi begitu ada keterampilan, anak kecil, kecil. Bandol aja, ikat rambut aja dari benang wol. Nanti kriwi dia kembang begini, kasih karet di tengah. Nanti kriwi besar apanya itu dari benang wol itu teman-teman. Mamaku ajarkan kami waktu kecil begini. Bisa kalian buat sendiri ikat rambut. Kawan-kawan lain di kampung itu belum ada yang bisa pakai ikat rambut dari benang wol. Kami sudah pakai. Mamaku yang ajarin dulu begini, begini katanya. Itu kan jadi di sekolah aku dapat nilai yang bagus dari keterampilan gitu. Bahkan kawan-kawanku yang lain eh, aku ajarkan. Bahkan aku lebih jago dari ibu guru kami. Bayangin, ibu guru baru baru belajar satu macam aja. Dia mau ajarkan kami. Kami udah semua. Bahkan bikin pengantin dari ada spesial apanya itu. Kalau dulu dibilang itu bahan starmin ya, nggak tahu zaman zaman sekarang apa itu namanya. Nanti bisa kita kasih di bingkai dari ada kainnya sebesar jadi ada benangnya. Kita pakai benang gitu, nanti berbentuk pengantin dia, berbentuk boneka, berbentuk jadi bisa dikasih hiasan dinding. Ibu guru kami mau ngajarkan kami sudah jago. Bayangin, bayangin kelas 5 SD udah bisa aku dulu apa. Apa-apa aku bisa semua teman-teman. Aku belajar sendiri karena sudah terbiasa mandiri dari kecil ya. Didikan orang tua itu sudah ketat dari kecil ya teman-temannya. Jadi di saat berumah tangga susah senangnya itu aku nggak kaget lagi teman-teman karena senangnya juga bahagianya juga aku sudah rasakan sama orang tua, susahnya juga aku sudah rasakan sama orang tua. Ya kalau zaman dulu kalau dibilang nih kita termasuk golongan orang berada ya teman-temannya. Kalau dari kakek nenek ya orang kaya juga, harta banyak zaman dulu ya. Cuman beda zaman sekarang teman-teman. Kalau kakek dulu ya ada emas, ada ini. Tapi kan nggak semaju zaman sekarang teman-teman. Jadi kita merantau untuk mandiri juga mencari kehidupan karena kita nggak mau bergantung sama orang tua ya teman-teman begitu. Ini pengalaman aku. Jadi kita di sini bisa berbagi pengalaman gitu ya. Jadi nggak kaget lagi teman-temannya, hidup senang itu kita sudah rasakan dari kecil. Jadi sampai kita berumah tangga pun, ya jangan kaget ya, tinggal kita jalani aja, kita bersyukur apa adanya, ya tergantung diri kita mau buat kita susah, mau buat kita senang karena, tergantung kita malas atau tidak gitu, rajin atau malas gitu. Kalau malas ya, seperti itulah kehidupan kita. Kalau kita rajin, pintar juga bisa kita manfaatkan waktu kita. Ya, kita juga pasti ada perubahan. Ya, teman-teman, seperti itu. Jadi kita juga nggak bisa dijengkal sama orang lain, gitu. Ya, kalau zaman dulu mah kakek aku banyak hartanya, tapi nggak semaju sekarang teman-temannya. Makanya orang tua di sana kalau sudah menikah, anaknya sudah berumah tangga, ya langsung dipisah, langsung cari kehidupan masing-masing gitu. Bukan berarti kita kita merantau karena kita tak punya di kampung punya teman-teman. Tapi kadang eh, gimana ya ceritanya ya?
kita lebih enak menikmati dari hasil keringat kita sendiri, ya, dari hasil keringat kita sendiri, karena kita nggak mau berharap dengan harta orang tua. Itu aja intinya teman-teman ya. Jadi udah sampai aja ke situ gara-gara menjahit baju. Oke, bye bye. Aku mau jahit baju anakku dulu dan eh, aduh, udahlah oke.